itu yang hebatnya Lombonga juga karena kebetulan proses redaksi sudah selesai di Lombok. Sudah semakin terpola. Polanya sudah ditulis. Kalau sebelumnya polanya mengawal. Siapa mengawal siapa, bagaimana orang bisa mendampingi. Dan cenderung pragmatis dan random, aclok-aclokan. Ini dulu itu dulu, ya itu akhirnya banyak perdebatan dan improvisasi ya. Dan improvisasi juga jadi banyak tanya jawab. Nah di Lombonga itu nyaris tanpa tanya jawab di kita, tanya jawabnya di masyarakat. Karena kebetulan redaksi sudah ada, tahapannya sudah diredaksikan. Nah teman-teman Lombonga sudah tinggal bawa sistem yang sudah diredaksikan, buat tahapannya ABCD, yang harus dibangun apanya dulu, bikin peta dulu, ngumpul dulu, sosialisasi kita ke sana, ngumpul, udah ngumpulin masa warga, bikin posko, legalkan posko, pendataan, pemetaan, bikin program sesuai kebutuhan masyarakat, udah gitu baru numpang rampung. Katanya ya yang sepanjang saya tahu dan prosesnya itu, karena kebetulan saya terlibat di beberapa bencana yang di KBPA, ya bisa dibilang 90% lah ya bencana yang KBPA ikut tangani, saya ikut terlibat. Yaitu karena 10 tahun saya di Ketua Badasa, jadi lumayan banyak, mau nggak mau, nggak punya acara, masih sibuk juga, mau nggak mau harus turun ke lapangan, harus ikut minimal pikiran. Itu jadi pertama ya kita datang, ya sosialisasi, membuka silaturahmi dengan warga bencana, dan kita milih biasanya mana yang memang harus kita dampingi. Itu yang memang sulit awalnya, karena jadinya sentimen personal. Mending yang ini dulu yang didampingi, kasihan, itu juga kasihan. Ya kalau ngomongin kasihan, semua lokasi juga kasihan. Dan oke, berarti kita berangkat dari kapasitas, membangun komunikasi dengan warga. Setelah itu apa, Kang Aceh? Kita sosialisasi, kita membangun komunikasi dengan warga, kita membuat mendorong masyarakat warga untuk berkumpul menyepakati sesuatu. Yang pertama disepakati adalah kita bangun posko. Bukan kita yang membangun posko, tapi mendorong masyarakat membangun posko. Membangun mereka untuk bisa mengorganisir dirinya sendiri. Okay. Nah, membuka diskusi dengan aparat terkait. Setelah itu bagaimana posko ini juga diketahui oleh mereka, karena kalau tanpa diketahui jadinya balapan kan. Di beberapa tempat jadinya konflik. Si posko lebih dominan daripada aparat negaranya atau aparatur pemerintah. Mereka lebih didengar oleh masyarakat daripada RW dan lurahnya. Kata ketua posko A, kata kepala desa B, ya mending A. Nah itulah menjadi konflik interest sebetulnya, yang sebut nyata tidak nyata tapi ada gitu. Jadi persaingan, dan itu menjadi negasi buat poskonya, karena jadi dihindari oleh negara, baik bantuan dan apapun gitu. Dan setelah itu ada proses pendataan. Udah itu baru kita membuat ruang diskusi dengan perangkat desa dan kelurahan, setelah dengan aparat RT RW, kita dengan desa. Nah kita membuat agar posko itu menjadi lebih legal, gitu. Legal secara RT RW, legal secara desa dan kelurahan gitu kan. Setelah itu kita melakukan program awal yang kita lakukan biasanya. Hampir semua adalah pendataan. Mendata dulu, mereka mendata dirinya sendiri. Seperti apa misalkan? Berapa rumah yang hancur? Ya, belum ke sana. Lebih ke berapa anggota keluarga. Anggota keluarganya dulu. Data sosial dan data kakak. Apakah di kakak itu ada yang korban meninggal atau sakit? Itu per kakak. Jadi anak saya yang sakit, ibu saya meninggal atau apa, itu dulu yang didata. Jadi kakak ketahuan per kakak itu ada berapa yang menjadi apa istilahnya, menjadi korban lah kalau bahasa ininya, atau penyintas bahasa lebih halusnya. Berapa jumlah penyintas yang memang perlu betul-betul direspon agar ketahuan dari satu dusun itu persentase kerugian, tingkat kerugian atau tingkat kehancurannya. Jadi dari sana baru kita bisa berangkat ke pendataan, dari mana kita mulai data fisik.
Masuk fisik itu rumahnya, terus fasilitas sosialnya, fasilitas umumnya. Nah, di situ mulai kita dorong mendorong struktur sosial berdiri dulu. RT-nya harus aktif. Program malah belum ada ya? Belum. Aktifin dulu struktur sosial. Maksud struktur sosial itu dimaksud adalah RT RW-nya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Disuruh bukan disuruh diberdayakan atau dibuat PD lagi, karena pada saat itu mereka ngedrop. Dibuat eksis. Jadi tokoh masyarakat dieksiskan, RW dieksiskan, RT dieksiskan, tokoh PKK, guru dieksiskan dulu. Setelah eksis, iya, ya struktur sosial kalau kita bahasanya. Diaktifkan, setelah aktif ya baru kita ngomongin program. Karena begitu program itu udah muncul, tokoh-tokoh ini akan menyepakati secara legal. Masyarakat ya? Yang apa? Yang membangun programnya masyarakat. Masyarakat. Kita hanya mendorong aja. Berdasarkan data yang ada dan kebutuhan yang ada. Oh ternyata butuhnya rumah ini, makanya pada saat Gaten atau ya kesininya juga sama. Awalnya begitu datang bantuan, ya sepertinya di dusun Gaten pada saat itu yang ada datang bantuan tidak menjadi konflik. Karena kita filter, begitu bantuan kira-kira belum cukup dengan jumlah kakak, dengan jumlah jiwa, kita tidak akan sebar. Atau posko masyarakat, posko tidak akan sebar, semua bantuan masuk ke posko masyarakat. Mereka akan menentukan, mereka membuat skala prioritas. 10 orang pertama yang harus dapat bantuan. 10 orang kedua, bantuan kedua, 10 orang ketiga. Prioritasnya terbangun, mereka yang membangun karena struktur sosial sudah terbangun. Dan gitu. akan cenderung lebih mudah untuk diterima. Ya, diterima walaupun orang itu jadi tidak ada sirik bidik jahil kaniaya. Jadi setelah programnya jalan itu setelah programnya disepakati oleh posko, oleh tokoh masyarakat, oleh struktur sosialnya oke, jalan. Baru masuk di implementasi program. Di situ juga akan banyak dinamika. Ada pro kontra lah, ada sebagainya, konflik-konflik kecil itu akan ada. Tapi kita dorong penguatan dulu poskonya, gitu kan. Dari program pada saat program jalan itu kita fokus kita adalah penguatan keposkoannya. Posko masyarakat. Iya, bagaimana suara posko kuat aja bahwa mekanismenya ada rapat kepala keluarga. Ini yang membedakan sebetulnya, yang membedakan antara berkumpulnya kita mengumpulkan orang dengan tim lain yang mengumpulkan warga. Kita mengumpulkan warga itu berbedanya kita itu mengumpulkan kepala keluarga. Jadi kita kumpulkan kepala keluarga dikumpulkan dan baru tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita tidak ngumpulin dulu Karang Taruna, tidak ngumpulin yang lain-lain. Jadi memang kepala keluarga yang kita kumpulin, mereka yang decisionnya, mereka jadi dewan DPR lah kalau di negara. Karena kepala keluarga yang punya rumah, yang punya anggota keluarga dan punya wilayah sebetulnya. Nah, kalau yang lain ngumpul semua orang dikumpul tanpa dibeda-bedakan. Jadinya akhirnya bapak dengan anak, paman dengan anak berdiskusi, berdebat. Ini hasil bagian dari proses Lombok dan Lombonga. Kalau iya dari 2002 sebetulnya dari Papandayan. Cuman mulai diredaksikan dengan tertib dan ada hasilnya. Ini ada alur proses pendampingan warga. Oke. Terus di sini juga ada tahap pelaksanaan program pendampingan warga. Oke, sudah semakin mudah untuk dimodelkan. Ya, bisa diduplikasi oleh teman-teman lain sebetulnya. Di sini ada Sikra Kaviti, program pendampingannya juga ada, gitu kan. Itu secara simpelnya mungkin ya, digambarkan. Gambarnya kita coba jiga-jiga agar lebih mudah dicerna. Oke, sangat menarik. Sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana transfer knowledge-nya. Lumayan kita agak panjang, ya. Bisa dibilang kita yang paling lambat mungkin ya dalam merespon ini, karena kita di awal coba observasi dulu, ini bencananya kayak gini. Maksudnya kita baru bencana kesehatan buat kita baru, maksudnya baru itu bukan bidang kompetensi kita sebetulnya. Cenderung medikal ya? Iya, cenderung medikal dan sumber dayanya tidak ada kita miliki persis gitu. Dan multidimensi pula.
Ya multidimensi juga. Jadi kita bisa dibilang ya 1 bulan setelah orang ramai ngomong COVID, baru kita ngomongin rapat anggota untuk membangun keposkoan Satgas ini. Itu ya orang bilang telat, tapi ya kenapa juga daripada enggak sama sekali. Dan akhirnya kita pikir bahwa bedanya pada saat kita di bencana sana, kita berusaha untuk menjadi survivor bersama masyarakat, mencoba menjadi survivor bersama masyarakat. Kalau sekarang tanpa kita mencoba, kita udah jadi survivor, kita jadi korban juga gitu, karena memang dampaknya langsung ke semua hal. Jadi tidak ada rescuer, tidak ada penolong, semua menolong dirinya sendiri. Makanya kita coba populerkan, kita coba viralkan, kawan bantu kawan, rakyat bantu rakyat gitu. Karena ya siapa yang mau nolong, karena rescuer juga posisinya juga survivor. Karena kenapa gitu? Karena yang kita hadapi juga terjelas juga bentuknya, teka ciri, juga ngelawan juri gitu. Maksudnya terjelas itu bahayanya jelas ada, ya, karena matinya juga benar. Jadi resikonya jelas ada yang mati soalnya, dan banyak, walaupun tidak sebanyak kalau kita bandingin gempa, tsunami itu berapa ribu yang meninggal. Di sekarang kita belum nyampe jumlah korban tsunami. Yang bedanya adalah kita masifnya itu di semua provinsi. Dulu kan kita lokalisir. Bahkan seluruh dunia. Ya seluruh dunia. Cuman kita kan nggak bisa juga menjangkau Amerika dan sebagainya. Ya di semua negeri ini, karena saya fokusnya di negeri Indonesia, di semua hampir 50% lebih provinsi terdampak gitu. Dan yang jelas, karena saya juga coba masuk ke masyarakat pendampingan, yang jelas terasa oleh masyarakat itu bukan virusnya. Yang jelas terdampak itu adalah bahwa ekonomi, pangan, pekerjaan dan sebagainya, itu yang lebih dampak sosial setelahnya. Dampak sosialnya malah yang menjadi resiko yang nyata. Karena resiko COVID-nya, virusnya dianggap tidak nyata. Ya sugana beres ku cuci tangan, dengan jaga jarak, cuci tangan, hidup bersih, disiplin, sugan beres ku eta virus mah. Tapi ekonomi tidak selesai dengan itu. Itu yang lebih kompleks. Makanya kita coba diskusi dengan warga apa kesulitannya, ya akhirnya UMKM lah munculnya, ketahanan pangan, bagaimana ekonomi. Di awal 1,5 bulan lah mungkin lah, kita coba analisa, kita coba asesmen, coba masuk masyarakat, saya masuk beberapa RW yang memang dampingan ya. Itu awalnya kita masih bingung, tapi setelah ini ternyata nggak jauh beda, sama aja, malah sangat relevan. Ternyata ini. Jadi karena kenapa? Karena kita ngomongin dampak. Cuman ini lebih luas aja area. Cuman ini lebih luas dan malah lebih real. Kalau dulu ngomongin ketahanan pangan juga berorah ketahanan tangan cina gitu. Sawah naga hancur gitu kan. Sekarang mah sawahnya ada gitu. Enggak hancur gitu. Warungnya tetap masih ada gitu, yang bisa dijual. Cuman takut aja gitu. Jadi bagaimana ya kita perbesar aja. Kalau ada bahasa social distancing, jaga jarak, ya kita dulu kalau di bencana biasa kita lokalisir per kakak. Kalau sekarang kalau disebut lokalisir per kakak akan jadi repot, karena dampaknya itu yang akan cukup terasa. Jadi kita coba perbesar si lingkungan terkecil itu menjadi per RT. Jadi keluarga itu bukan bapak, ibu, anak saja. Keluarga itu satu RT, jadi lebih besar. Skala keluarganya diperbesar menjadi satu RT atau satu RW. Nah, udah aja di situ dilokalisir, anggaplah bahasa gayanya lockdown itu se-RT aja. Kita filter yang masuk, kita jaga itu yang keluar gitu, mendeteksi virus gitu. Tetap di dalamnya kehidupannya harus berjalan, karena kalau tidak berjalan
ya semakin terpuruk. Jadi kalau bahasanya bencana global ini kan, kalau pandemi itu bencana global ya. Ya kita hadapi dengan lokal. Jadi masih sangat relevan. Sangat dengan kekuatan lokal. Kita membahasa Sundana tangtung-tangtungkan ke RW. Semakin banyak RW berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dan mandiri, ya hal itu menjadi kurang terasa meureun sisuganan. Karena begitu ada kesulitan kita, karena kebetulan kita baru ada 5 RW, ya harapan mungkin bisa bermanfaat di banyak RW. Itu bisa saling tukar-tukar potensi dan kapasitas. Di sini ada, kemarin sudah mulai tukar-tukaran nih. Dan di kita mah nggak ada lahan, nggak ada ini, ya udah lahannya mah di saya aja, katanya di yang Cimenyan. Nanti lahannya di sini nyumbang apa di sana mah, ya mulai nanti barter hasil bumi kayak gitu. Jadi di sini nyumbang hasil bumi, ini nyumbang kompos atau pupuk dan sebagainya. Udah berjalan, itu mereka sendiri yang alamiah terjadi. Setelah kita kemarin sempat kumpulkan beberapa pengurus dampingan RW di Ciamplas. Akhirnya mereka ngobrol lah mereka, ya itu mah alamiah, saling bantu ya gitu. Karena sama-sama kesusahan. Pada saat ini di awal kita langsung jelas pada pembuat struktur kita butuh bidang kemitraan. Kenapa? Karena pertama bencana kesehatan yang bukan kompetensi kita, bukan kekuasaan kita istilahnya. Ya, minimal kita butuh dokter yang bukan di luar kita, ini jelas dokter. Dan kita juga butuh setelah perjalanan kita butuh daya dukung. Daya dukung itu ya logistik dan sebagainya lah. Akhirnya butuh kemitraan. Cuman berjalannya dari Papandayan, Aceh sampai sekarang itu kita coba menghindari bahasa-bahasa yang akhirnya menjadi konflik di masyarakat, ya. Jadi kita coba filter calon mitra, istilah bukan filter ya. Kita ya batasi dulu, maksudnya batasi dulu. Ada beberapa kejadian di lapangan beberapa tahun yang lalu di lokasi bencana. Sebetulnya dusun itu atau RW itu belum siap dengan programnya karena masih pendataan. Ada mitra kita sebetulnya di lapangan datang langsung masuk ke lapangan, memberikan bantuan langsung, malah jadinya masalah gitu. Akhirnya masyarakat belum siap menerima sesuatu itu, dikasih dan menjadi konflik, jadi masalah gitu. Itu sebetulnya ini harus memang butuh. Siapa tidak butuh bantuan itu? Di kondisi seperti sekarang. Cuma kondisinya pada saat itu poskonya belum solid benar, masih tanya jawab di merekanya, sudah dikasih soal baru. Akhirnya konflik dan ribut dan sebagainya. Itu yang coba kita hindari di sekarang ini. Makanya ada kemitraan. Jadi sebelum kita filter mana aja yang bisa kita gandeng untuk bermitra untuk membantu masyarakat, bukan membantu kita. Membantu masyarakat dan tepat. Karena begitu ngomongin bantuan itu banyak kepentingan kan. Biasanya kepentingan eksistensi lah, kepentingan politis dan kepentingan apapun itu. Nah, makanya agar tidak ada konflik kepentingan, kita gandeng dengan memang yang jelas dan kita bermitra dengan prinsip-prinsip kemitraan yang kita coba sampaikan juga. Bahwa kita adalah setara, kita harus jujur, harus transparan, kita harus saling memberi manfaat, kita harus saling menjaga, saling menguatkan. Kalau kita bermitra saling tidak menguatkan, ya tidak usah bermitra, dah percuma juga bermitra. Aing ngara gaji urang mah gitu. Atau di manehna kada gaji mah jangan naon lagi bermitra gitu. Jangan lagi bermitra tidak saling memberikan benefit. Buat apa juga kemitra ada manajemen bisik-bisik. Tidak jujur, tidak transparan. Ya sebetulnya kita harapannya masyarakat lebih cerdas menghadapi bencana. Bencana apapun itu. Karena setelah saya selami beberapa tahun dari 98 lah, mulai di SAR, masuk 2002 di Bengkulu itu 2000.
itu ya sebenarnya masyarakat mampu jika didampingi atau dicerdaskan. Kalau biasanya kita mencerdaskan masyarakat setelah bencana, kita cerdaskan, ya harapannya kita jangan pernah berhenti untuk mencerdaskan masyarakat untuk bencana ini. Jadi begitu ada bencana nanti ya udah dengan masing-masing langsung berdiri karena udah tahu polanya. Mereka sudah memiliki ketahanan. Udah memiliki ketahanan, jadi kita menjadi tangguh. Kalau bahasa BNPB masyarakat tangguh bencana. Itu ya saya juga sempat ikut pembicaraan di BNPB, konsep-konsep BNPB soal masyarakat tangguh bencana. Cuman bukan apa-apa ya. Kita ngurus orang gitu. Ngurus masyarakat yang unik. Indonesia itu unik. Di Jawa, di Gaten dengan di Padang itu sangat berbeda. Di Padang dengan di Lombok juga sangat berbeda. Di Lombok dengan di Palu juga sangat berbeda. Jadi unik. Jadi itu bisa dijiga-jiga, Kang. Itu bisa seperti dipetakan oleh kita sendiri gitu. Jadi memang harus kita masuk ke lapangan sesuai dengan kondisi kemampuan mereka. Karena kalau kita kasih sesuatu yang menurut kita akan mencerdaskan mereka, tapi kenyataannya bukan mencerdaskan, malah mereka makin bingung apa sih kalian ngomongin sana. Enggak realistis. Kayak beberapa program tangguh, masyarakat tangguh, program desa tangguh itu masuk ke masyarakat. Butuh orang iya, ngerti orang iya gitu. Saya nggak butuh ini. Iya, padahal sebenarnya butuh mereka, tapi cara masuknya sebetulnya. Ya. Antrinya, jadi sebenarnya mereka butuh, tapi karena entah konsepnya juga terlalu tinggi bahasanya atau mungkin terlalu berbeda dengan bahasa mereka, maksud bahasa gambarnya, gambar bencananya. Karena ada bencana, gambar bencana itu real, ada gambar bencana itu abu-abu juga di masyarakat gitu. Kayak kita dekat-dekat inilah. Ini Sesar Lembang ini kan ada potensi nih, resiko kita terdampak cukup berat. Nah, di beberapa lokasi yang sangat ekosentrumnya itu masih masyarakat ngerasa tongingseunnan lah cenah gitu. Keun we kita mah sugan we eueuh cenah gitu. Tapi kan nggak bisa gitu karena kajian ilmiah atau para ahli bilang ini ada prediksi. Ya, prediksi ada potensi prediksinya gitu. Jadi disebut bukan nggak ada prediksinya sebut tidak juga sejarahnya ada rekam geologisnya gitu bahwa hal itu pernah terjadi dan bisa terjadi lagi. Karena kan alam itu adalah konsisten. Dia konsisten alam itu. Jadi gerakannya cuman yang tidak konsistennya manusianya. Dulu di sana ada gempa, nggak ada orang. Kebetulan ada orang jadi gempa jadi masalah. Jadi problem. Pada zaman dulu nggak ada orang, gempa nggak ada problem. Problem yang ada manusianya aja gitu. Jadi ya itu mah fenomena alam. Tapi pada saat ada korban jiwa jadi problem. Kita coba mencerdaskan masyarakat, memanusiakan manusia. Anggap mereka itu mampu, jangan anggap mereka tidak mampu. Seperti kita dianggap tidak mampu oleh orang, pasti akan gak enak juga. Jadi datangilah mereka, katanya. Hiduplah bersama mereka, mulailah dengan apa yang mereka tahu, yang mampu mereka lakukan, bangunlah kembali dari apa yang mereka punya. Tiba waktunya saat pekerjaan pendampingan itu selesai dan tugas-tugas telah dirampungkan, mereka akan berkata bahwa kami sendirilah yang mengerjakan semua ini.